Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan kita bisa kembali lagi beribadah secara online. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, percayalah ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Mari saya ajak Bapak Ibu, kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sampai Tuhan menolong, menyertai kami di sepanjang malam. Sampai sekarang ini kami bangun dengan kondisi yang sehat, kami bangun dengan keadaan yang baik, kami melihat karya-Mu, kami melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami naikkan korban syukur kami mau anggukan, kami mau memuji nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, Kau ajaib dan Kau luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita akan mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, aku ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Kau rancangkan masa Engkau sangat baik, beramal
Kami ada saat ini karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami naikkan korban syukur kami anggukan, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini semuanya kasih-Mu. Kami hidup hari ini. Semuanya itu adalah berkat kemurahan-Mu. Kami mau katakan terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Mari buka hatimu dan pandanglah Tuhan sebagai penolong kita. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Terima kasih. Syukur bagi Allah yang hidup, yang berkuasa, yang bertolak. Kami tinggikan Engkau Allah yang maha tinggi. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kita mau lebih menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita percaya ketika kita naikkan pujian kepada Tuhan, maka Tuhan turut bekerja atas pujian kita. Kita mau menikmati pribadi Allah, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu indah bagiku. Terima kasih Tuhan. Jalan tak tersela. Setiap hati kami, haleluya. Oleh setiap hati kami, amin. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah.
di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari kita katakan dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Jalan-Mu tak terselang oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Amin. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah dalam kehidupan kita. Ada rencana yang indah. Haleluya. Tiada terduga kasih. Amin. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu. Pujian yang kita naikkan ini bukan hanya sekedar penyembahan, tetapi ini salah satu keyakinan kita bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna akan menyertai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan ada bersama dengan kami, seperti pujian yang telah kami nyanyikan kepada Engkau. Ada rancangan-rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kesulitan, persoalan, masalah, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin ada rencana Tuhan di balik semua yang kami alami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Sebentar ya Tuhan, kami akan duduk diam. Kami akan duduk mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Ajarlah kami ya Bapa, untuk taat dan melakukan firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Keberkati setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkan tanpa terkecuali Tuhan. Agar firman-Mu itu menjadi iman kami.
agar firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami. Agar firman-Mu itu benar-benar menuntun kami ke jalan-jalan-Mu ya Allah. Keberkati hamba, urapi hamba, agar ketika firman disampaikan, maka Roh Kudus turut bekerja untuk memberikan maksud dari firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan renungan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah menyembah dan memuji Tuhan. Pada sekarang ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya beri judul Mengingat Kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita, terambil dari kitab Mazmur pasal 77 ayat 12. Mengatakan di sini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purba kala. Perikop ini menjelaskan di mana pemazmur ini sedang mengalami penderitaan berat. Ia merasa tidak mampu menghadapinya dengan sendiri. Maka ia pun berseru dengan kuat memohon pertolongan Tuhan pada waktu itu. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, Bapak Ibu, masih tetap Mazmur pasal 77 ayat 4. Dikatakan di sini, apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Artinya apa? Kalau kita lihat judul dari kitab Mazmur ini, perbuatan Allah di masa lampau. Jadi pada saat itu, pemazmur ini sedang mengalami masalah, sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami hatinya tawar. Bahkan dikatakan tadi ayat 3 di sini, ketika dia mengingat Allah, ayat keempat, ketika dia mengingat Allah dan merenungkan kuasa Allah, merenungkan perbuatan Allah, merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan pada waktu itu. Apa dikatakan di sini? Makin lemah lesulah semangatku. Berarti seakan-akan pada waktu itu pemazmur belum, dia rindu ada pertolongan Tuhan. Dia rindu ada jawaban atas semua pergumulan-pergumulan hidupnya pada waktu itu. Kalau kita lihat dari pasal 77 ini, dari ayat 1 dan sampai ayat seterusnya, kita bisa lihat dan kita bisa tahu dan mengerti maksud pemazmur ini menuliskan di kitab Mazmur pasal 77 ini. Namun di dalam ayat 12 jelas dikatakan di sini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi ketika pemazmur ini sedang mengalami persoalan dan pergumulan hidupnya, dia tidak menyerah. Dia merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau, di masa-masa yang sudah terjadi. Dia ingat seperti Musa dan Harun,
Allah menyertai mereka dari tanah Mesir, melewati laut, dan Tuhan menyertai mereka di padang gurun sampai ke tanah Kanaan pada waktu itu. Pemazmur dia merenungkan bahwa kuasa Tuhan masih terjadi. Bahwa perbuatan Tuhan yang ajaib itu, yang dulu itu akan terjadi sampai sekarang ini. Itu pemazmur. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala ketika kita mengalami penderitaan di situ, persoalan, tantangan, kesulitan, kita merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan, kita merenungkan, kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita ingat, maka kita mulai berdoa. Nah, ketika kita berdoa seakan-akan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Jangan-jangan kehidupan kita ini seperti pemazmur ini. Dia mengatakan ayat 3, ayat 4, aku mengingat Allah. Ketika apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan kami rindu kebaikan-Mu, kami rindu pertolongan-Mu hari ini. Tapi tidak ada jawaban. Seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar. Seakan-akan kita tidak bisa melakukan sesuatu. Semangat kita mulai patah, tidak semangat lagi, tidak bersuka cita lagi dalam Tuhan. Karena penderitaan yang kita alami ini belum dijawab oleh Tuhan. Sama seperti pemazmur ini. Tetapi dalam ayat 12 dikatakan di sini, dia tidak putus asa, dia tidak kecewa sekalipun Tuhan tidak menolong dan memberikan jawaban yang digemulkan oleh pemazmur ini, tetapi dia tidak kecewa. Dia tidak putus asa. Mari kita lihat Alkitab kita. Masih Mazmur 77 ayat 12 dikatakan di sini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban. Namun yang luar biasa dari pemazmur ini, ia tidak larut dalam penderitaannya. Dia tidak kecewa, dia tidak putus asa, melainkan tetap mencari Tuhan dan mengingat kebaikan Tuhan yang telah terjadi. Saya mau katakan bagi kita semua, bahwa kita harus responi, kita harus renungkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Seperti pujian yang telah kita nyanyikan tadi. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Kalau kita yakinin itu, maka kita akan menjadi kuat lagi di dalam Tuhan. Mengapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Sebab bila kita mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan bersyukur kepada-Nya. Saat kita berada dalam penderitaan dan masalah, itu adalah kesempatan untuk mengingat pertolongan Tuhan. Ketika kita berhenti mengeluh dan berpaling padanya, kita akan
diberikan kekuatan untuk melihat sekali lagi karya Tuhan yang ajaib yang dalam kehidupan kita. Pernah enggak Bapak Ibu, ketika kita rindu sesuatu, kita bergumul, atau pernah enggak Bapak Ibu merenungkan dan mengingat baik di tempat tidur kita, biasanya kalau kita itu mengingat dan merenungkan itu saat-saat kita mau berteduh, saat-saat kita mau tidur, kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu baik. Waktu saya jalan-jalan, waktu saya pergi, waktu saya ke sana, pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan telah menyatakan kuasanya. Tuhan telah menjauhkan saya dari segala kecelakaan di situ, dari segala mahar bahaya di situ, dari segala sakit penyakit di situ. Ketika kita ingat, seakan-akan kita senyum di hadapan Tuhan. Tapi bukan hanya berhenti dari situ saja. Tetapi dalam pemazmur ini mengatakan bahwa dia tidak kecewa apabila dia rindu melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupannya sekarang ini. Dia tidak kecewa, dia tetap percaya bahwa perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah terjadi di masa lampau akan terjadi pada sekarang ini. Dia yakin dan dia imanin itu. Masa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, semua musuh-musuh dikalahkan, bangsa-bangsa lain kalah, mengalami kesulitan, mengalami tantangan hidup dari tanah Mesir, dari padang gurun sampai ke tanah perjanjian, sampai mereka menikmati janjinya diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Masih kan Tuhan tidak menolong kita sampai sekarang ini? Saya ajak Bapak Ibu, mari kita mengenang dan mengingat pertolongan Tuhan dan mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Dalam kitab Mazmur 103 ayat 2 dikatakan di situ, pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan kita, jangan lupakan. Karena itu membuat kita, ketika kita ingat kebaikan Tuhan, ketika kita ingat pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, maka kita kembali menjadi kuat lagi, menjadi semangat lagi di dalam Tuhan, tidak menyerah, tidak kecewa, tidak putus asa karena Tuhan telah menyatakan kebaikan dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Sampai sekarang ini Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita bisa belajar seperti Daud. Daud adalah sok-sok kehidupan yang sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga dalam kitab Mazmur, Daud selalu menuliskan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita lihat dari Mazmur pasal 1 sampai pasal 150 kalau nggak salah, itu tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Lewat pujian-pujian, lewat doa, lewat syukur, lewat ukapan-ukapan hati dalam kehidupan Daud pada waktu itu.
Kita harus belajar seperti Daud. Daud mengalami juga penderitaan, tantangan, kesulitan juga sama seperti yang dialami oleh pemazmur ini. Tetapi dia tidak larut atas semua penderitaannya itu, tidak larut atas semua persoalannya itu. Dia percaya bahwa kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan saya sebelumnya akan terjadi sekarang ini. Amin. Akan terjadi pertolongan Tuhan sekarang ini. Manusia bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Jangan sedih. Jangan tawar hati. Jangan putus asa. Kita harus belajar seperti pemazmur ini. Sama kok nasib kita dengan pemazmur ini. Dikatakan di sini, semakin dia ingat Allah, lesulah semangatku katanya. Tetapi dia enggak larut atas semua penderitanya itu. Bahkan dia tetap semangat karena dia ingat. Dia ingat masa-masa yang sudah terjadi, di mana bangsa Israel dibebaskan, di mana bangsa Israel menang dan sampai ke tanah Kanaan pada waktu itu. Haleluya. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini? Kita harus lakukan kebaikan Tuhan ketika kita mengingat yang telah nyata dalam kehidupan kita, maka kita akan kembali menjadi kuat dan membangkitkan semangat lagi di dalam Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ingat masa-masa bersama dengan Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jadi pujian yang kita nyanyikan itu benar-benar hati kita kuat. Iman kita kuat kembali. Iman kita hidup kembali. Haleluya. Saya akan tutup renungan firman Tuhan ini dengan satu ayat firman Tuhan. Terambil dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jangan cemas, jangan takut, jangan gentar. Mari kita ikut Tuhan dengan hati, dengan iman, dengan segenap jiwa kita. Karena firman Tuhan berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan doa. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu. Ajar kami, tolong kami, tuntun kami ke jalan-jalan-Mu seperti kitab Mazmur ini, di mana pemazmur mengalami penderitaan, masalah, persoalan, tetapi dia tidak larut atas semuanya itu. Dia tetap maju, tetap setia kepada Tuhan, dia tetap ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupannya pada waktu itu. Demikian juga dalam kehidupan kami ya Tuhan, kalau hari ini kami mengalami suatu pergumulan, tetapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab, seakan-akan tidak ada harapan. Kami mau belajar firman Tuhan ini, kami mau belajar seperti pemazmur ini supaya kami selalu mengingat
pertolongan dan mengingat kebaikan Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami bangkit lagi, kami kuat lagi, kami setia lagi di dalam Tuhan. Sekalipun kami mengalami kerikil-kerikil kecil, kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi kami yakin ketika kami yakin firman-Mu, maka Tuhan selalu memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Berkati semua umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari, kegiatan kami, usaha kami serahkan dalam tangan Tuhan. Buatlah kami berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.